Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena ingin mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kata-kata Tuhan kita dalam Injil hari ini sangatlah akrab bagi kita, bahkan terlalu akrab. Bila orang menampar pipimu yang kanan, berikanlah pipimu yang kiri, dan memberi kepada yang meminta. Hal ini adalah perilaku yang mengalir dari cara memandang orang lain. Sifat manusiawi kita yang kadang punya kelemahan, melihat orang lain sebagai pesaing, ancaman, rintangan, bahkan alat. Kita selalu siap untuk mengambil keuntungan, untuk mengakali demi keuntungan diri kita sendiri. Saudara-saudari, Yesus mengundang kita untuk mengadopsi perspektif yang berbeda. Yesus ingin kita melepaskan perisai kita dan melepaskan topeng kita. Yesus ingin kita menemukan dan menghargai martabat dan nilai orang lain, terlepas dari kekurangan dan dosa mereka. Yesus ingin kita belajar untuk melihat orang lain sebagaimana Yesus melihat mereka sebagai anak-anak Allah dan orang-orang kudus yang sedang dibentuk. Saudara-saudari, ketika kita melihat orang lain seperti itu, kita mengeluarkan kekuatan baru di dalam hati kita sendiri. Kita dapat memilih bagaimana kita menanggapi hinaan. Dipukul di pipi kanan menyiratkan tamparan, tanda penghinaan di Israel pada zaman Yesus dan ketidakadilan. Tentara Romawi dapat secara legal mewajibkan warga setempat untuk membawa beban mereka sejauh 1 mil. Kita dapat melihat melewati kehancuran dunia ini dan keburukan sifat kita untuk melihat wajah seorang saudara, bahkan pada orang asing dan lawan. Ini adalah undangan Kristus. Kristus sangat percaya kepada kita, sehingga Dia benar-benar mengundang dan memperlengkapi kita untuk mengikuti teladannya sendiri. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Saat kita belajar untuk melakukan ini, untuk menghayati hubungan kita dengan orang lain pada tingkat kebenaran yang lebih dalam dari kodrat manusiawi dan panggilan Kristiani kita, kita juga akan belajar apa artinya berbahagia dan diberkati. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan menerima belas kasihan. Beberapa orang telah menafsirkan perintah Kristus untuk tidak memberikan perlawanan terhadap kejahatan semata-mata bersifat sosial. Penafsiran ini mengklaim bahwa kita tidak boleh memperjuangkan apa yang benar, apa yang baik, dan apa yang adil. Ini berseberangan dengan apa yang Yesus maksudkan. Lagi pula Yesus juga menyatakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Kebenaran mencakup keadilan, kebajikan, termasuk membela mereka yang tidak berdaya, melawan serangan dan eksploitasi yang tidak adil. Kebenaran mencakup mengejar dan mempertahankan kebaikan bersama dengan mengupayakan hukum, pembangunan, dan perdamaian yang adil. Ketika Yesus mengundang kita untuk tidak memberikan perlawanan terhadap kekuatan jahat, bukan berarti Yesus mengundang kita untuk mengabaikan kekuatan jahat dan ketidakadilan. Tepatnya Yesus mengundang kita untuk menguasai kecenderungan kita yang merasa benar sendiri, untuk menyerang mereka yang menghina kita secara pribadi. Dia mengundang kita untuk meninggalkan penjara kebencian dan kemarahan yang bisa menjebak kita ketika orang memperlakukan kita dengan tidak adil.
Sangat mudah untuk menjadi budak kemarahan dalam kehidupan pribadi kita. Yesus tidak ingin kita menjadi budak apapun. Dia ingin kita belajar mengalami kemerdekaan yang mulia sebagai anak-anak Allah. Apakah kita mengalaminya? Apakah kita ingin mengalaminya? Saudara-saudari, belajar untuk mengekang sikap defensif dan untuk memahami serta menerima orang lain, bahkan ketika mereka tampaknya tidak pantas menerimanya. Ini dapat memutus siklus balas dendam dan membangun jembatan penebusan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita